Oke, balik lagi ke YouTube gue di Ada Market Podcast. Dan hari ini kita pengen ngebahas margin call. Buat kalian yang masih sering mengalami margin call, buat kalian yang masih struggle, kok gue trading margin call terus ya, probably ini adalah topik bahasan yang menarik yang bisa menyentil kalian. Karena pada realitanya margin call itu adalah sebuah kesadaran gitu. Jadi di sini yang pengen gue bilang, kita tahu bahwa sumber margin call itu adalah karena pilihan kita. Kita bisa menentukan kita nggak mau margin call, tapi sayangnya kita memang demen dan memilih untuk margin call. Ini bukan tamparan buat kalian semua, tapi buat gue juga jadi satu pengingat lagi gitu. Jadi kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa margin call itu adalah pilihan. Sesimpel pilihan kita mau membatasi resiko kita atau enggak. Kalau kita telusuri ya, kenapa sih orang bisa margin call? Simple, karena mereka terlalu barbar tradingnya ya. Barbar itu dua hal. Satu, antara money managementnya ketika kita entry itu kegedean, artinya kita terlalu fokusnya kepada target profit atau enggak rencana profit yang bisa kita dapatkan. Misal, kita mikir kita mau target satu hari 10 pip saja gitu ya. Kalau kita ngeliatin misalnya di gold gitu ya, 10 pip masa sih nggak bisa? Pasti bisa lah, pasti dapet lah gitu. Karena itu cuma di ujung doang gitu. 10 pip pergerakan harian gold bisa 100 pip. Kadang-kadang di sesi Asia itu bisa 100 pip lebih, bahkan pernah 200 pip. Masa sih 10 pip aja nggak dapet? Secara teori betul bahwa 10 pip tuh easy lah kalau di komoditas. Tapi pertanyaannya, apakah saat kita entry, apakah harganya itu sejalan dengan apa yang mau kita targetkan? Seringkali ketika kita entry, dia putar balik. Orang sering bilang ya, bercandaannya, gold itu kalau di buy dia turun, kalau di sell dia naik kayak gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Walaupun hanya 10 pip, walaupun hanya 20 pip, walaupun hanya 30 pip, momen entry, timing entry, dan area entry kita itu menentukan. Bukan karena kita bukan karena kita ngejar target yang sangat pendek, kita jadi mengabaikan titik-titik itu. Bukan karena kita berpikir bahwa itu kan cuma setik doang, kita pasti bisa untung. Nyatanya enggak, teman-teman. Enggak kayak gitu. Oleh karena itu, money management itu penting. Sehingga apa? Ketika harganya tidak bergerak sesuai dengan rencana kita, kita bisa tetap tenang. Dan yang kedua, akan berhubungan dengan resiko, risk management. Gimana kita ngatur risk management kita? Ini tadi kita ngomongin soal money management, lot yang kita gunakan, ya kan? Ketika lot yang kita gunakan terlalu besar, pilihannya dua. Kalau kita pasang stop lossnya di mana? Kegedean, otomatis jarak stop lossnya sangat gede. Kalau nggak pakai stop loss, nanti kita kan bisa mikir, ya nanti mungkin dia turun sebentar, nanti dia balik lagi lah, kayak gitu. Mungkin kita seringkali berpikir seperti itu kan, dengan asumsi kita, dengan harapan kita gitu. Kalau saya pasang stop loss, nanti keburu kena stop loss duluan, baru dia rebound lagi ke atas. Mungkin kalian juga sering mengalami hal itu. Pasang stop loss, dia ngambil stop loss kita, kemudian harganya bergerak sesuai dengan rencana awal kita. Dan itu yang membuat akhirnya kita jadi, ya udah deh kalau gitu nggak usah pakai stop loss aja. Nah, ketika kita nggak pakai stop loss, salah nggak? Ini menjadi abu-abu. Karena bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Salah, kita coba enggak dulu. Enggaknya, kalau kita tidak pakai stop loss, tapi kita menghitung. Kalau misalnya saya keseret misalnya 200 pip, itu saya potensi kerugiannya seberapa. Rata-rata gini,
yang tidak menggunakan stop loss, mereka itu sudah mengkalkulasi di mana mereka harus cut loss manual. Karena mereka tahu nih, kalau dia ngedrop sampai misalnya bikin SOP ya rulesnya ya. Saya trading misalnya di 1 jam. Kalau di candle 1 jamnya dia close body di bawah harga XXX. Misalnya di bawah harga 2.700 gitu misalnya. Maka saya harus buang. No matter what. Close body 1 jam di bawah 2.700 itu saya harus buang. Kalau dia in between dalam 1 jam candlenya belum berubah, dia masih swing ya, saya tahan. Jadi kita punya rules, punya SOP. Tapi konsekuensinya apa kalau di sini? Ya kita bisa berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Karena mungkin dalam 1 jam itu bisa jadi dia udah tembus lebih ke bawah kayak gitu. Karena kan kita nunggu close body ya gitu. Nah itu menjadi pilihan. Apakah kamu mau tipe seperti itu atau enggak? Karena in between siapa tahu dia cuman sweep liquidity, kemudian dia naik lagi jalan seperti yang kita rencanakan di awal. Itu fine. Karena banyak juga cerita trader-trader yang dia nggak pasang stop loss tapi menggunakan metode seperti itu. Dan menurut gue itu nggak apa-apa aja. Selama kamu bisa punya waktu untuk lihat, untuk jaga, untuk mantau, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, ya berarti gunakanlah stop loss. Karena stop loss ini akan membatasi resiko kita, yang membatasi seberapa jauh kita bisa rugi. Misal, kita tentukan stop loss kita setiap resiko per trade kita, itu kita atur misalnya 2%. Rata-rata orang 2% ya. Kalau semakin besar modalnya, akan semakin kecil resikonya. 1%, ada yang mungkin 0,5% kayak gitu. Ya iyalah ya, coba bayangin. Lu trading $100, resiko 2% itu $2 hilang. Buat beberapa orang $2 besar. Tapi ada beberapa orang $2 ya kecil aja gitu, uang receh aja. Tapi kalau kita bandingin sama lu trading $10.000, 2% itu berapa? $200. Lumayan coy, 3 juta. Itu udah hampir UMR orang di Indonesia ya kan. Jadi semakin besar equity-nya semakin kecil. Maka itu logikanya sama. Ketika lu trading dengan equity yang lebih besar, maka resikonya dikecilin. Karena yang mau kita kejar apa? Ya percentage kan. Kan kita tradingnya by percentage juga akhirnya kan. Ada yang pakai mungkin tradingnya margin level ya, margin level persen gitu. Nah itu kalau itu gue nggak kurang paham, nanti gue pelajari dulu. Tapi mekanisme seperti ini yang bisa menjadi pertimbangan kalian. Resiko misalnya pakai 2%, $100, karena gue tahu rata-rata orang mungkin tradingnya dengan modal kecil, jadi kita pakai analogi yang modal kecil aja. Trading $100, kemudian kalian resiko 2%, berarti diukur. Dengan sekarang kalian punya setup trading plan. Jarak SL-nya berapa? 50 pips misalnya, setelah dihitung ya, 50 pips. Oh berarti berapa lot yang bisa saya buka supaya bisa ngikutin standarnya, bisa ngikutin resikonya gitu. Kalau misalnya kita $100 50 pips udah gak masuk tuh, karena 0,01 lot aja udah $5 kan. Itu udah gak masuk. Artinya apa? Kita mesti refine lagi, lebih kecilin lagi areanya, lebih selektif lagi gitu, sehingga kita bisa masuk ke dalam resiko yang diharapkan. Atau kalau misalnya emang gak dapet, ya jangan dipaksain tradingnya. Artinya apa? It's not your rezeki. Memang pergerakan gold atau komoditas itu kan volatile banget. Itu mengakibatkan apa? Area stop loss itu juga agak sedikit jauh ya dibandingkan dengan tipikal currency yang kita bisa stop loss 7 pip, 5 pip doang gitu, karena pergerakan volatility-nya kecil. Nah ini jadi pilihan juga, pair mana yang mau kita pakai. Gak harus kok kita trading dengan gold gitu, gak harus kok kita maksain untuk trading komoditas kalau emang kita gak siap, apalagi indeks gitu ya. Kita bisa start dari any pair sebenarnya ya. Setiap pair itu punya karakternya masing-masing yang bisa membantu kita dan menyesuaikan kita gitu. Karena pada akhirnya mungkin orang bilang kayak, oh currency itu lelet ya. Ya betul, memang lebih lelet. Tapi dengan sebenarnya jarak atau volatility yang lebih kecil sebenarnya mirip lah. Karena yang kita adjust akhirnya pada lotnya kan, dan persentasenya juga sama.
sama, tergantung lah. Jadi semua preferensi masing-masing gitu, nggak harus dipaksain untuk cool. Kemudian dari situ udah jelas, jadi kita punya 2 faktor ya. Pertama adalah money management, kedua risk management. Ketika kita menjaga 2 hal ini, menurut gue sih seharusnya nggak akan ada yang margin call, ya kan? Karena apa? Setiap trading, misalnya kita pakai resiko 2%, artinya apa? Kamu punya 50 kali kesempatan sebelum kamu margin call. Kalau memang udah 50 kali kesempatan terus-terusan gagal, ya artinya apa? Bukan rezeki kamu, kamu masih perlu belajar lagi. Tapi dalam prakteknya 50 kali berturut-turut gagal artinya kamu belum tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu udah tahu apa yang kamu lakukan, pasti akan ada kesempatan di mana kamu nggak selamanya gagal gitu. Mungkin bisa aja kamu 5 kali lost streak, di ke-6 kamu berhasil gitu. Masih minus nggak? Minus. 2% kali 6 minus 12%. Sekali trade mungkin 1/1, 1/2, ya masih minus berapa? Minus 10% atau enggak probably minus 8%, ya kan? Tapi dengan risk reward ratio yang kita jaga, harusnya bisa kita pertahankan dan bisa recovery pelan-pelan gitu. Nah, another problem yang menjadi persoalan kita udah paham namanya money management dan risk management. Tapi desire untuk revenge itu biasanya membuyarkan juga. Kita udah punya SOP, kita udah punya standar ya, gimana kita harus membangun sistem kita. Tapi ada kala di mana ya, namanya juga manusia ya. Ketika kita kalah, ketika kita rugi, kita punya tendensi untuk balas dendam. Balas dendam ini biasanya ya kita udah mulai meninggalkan SOP kita. Kayaknya bisa, gue mau masuk, gue mau hajar. Pendek aja, diulangi lagi behaviornya. Kayak awal tadi gitu. Bisa lah, cuman ngejar dikit aja, gue bom lotnya dengan harapan bisa kembaliin. Kata tadi misalnya 5 kali beruntun lost streak. Iya, pengen balikin lah. Masa hari itu gue kalah? Iya kan? Akhirnya malah tambah lagi banyak lagi kalahnya. Nah, awal tadi minus 10%, ini margin call. Jadi kelakuan kita tuh sebenarnya yang membuat kita margin call. Maka itu seperti tadi yang gue bilang bahwa margin call itu pilihan. Kita mau margin call atau enggak. Mungkin dalam mulut kita bilang kita nggak mau margin call. Tapi dalam tangan dan jempol dan pikiran kita, gue nggak mau rugi. Nah, mindset nggak mau rugi itu sebenarnya yang membuat kita rugi. Karena pada akhirnya trading itu soal probability. Lu boleh coba untuk cari berbagai macam metode yang ada di jagat raya internet. Pada akhirnya semua itu soal probability. Mungkin pas pertama kali lu coba, bisa berhasil nih, win rate gue bagus nih gitu. Tapi ketika dijalanin terus, akan ada di mana kita keselip juga, kepleset juga. Namanya metode itu probabilitas. Ada kala kita lagi hoki ya kita dapet, kita untung, kita cuan. Tapi ada kala di mana nggak hoki, ya kita harus accept loss-nya itu. Dan itu bagian dari permainan ya. Dagang kopi, dagang gorengan aja bisa rugi. Ya tiba-tiba mungkin lagi out of nowhere kita dagang gorengan yang super simple, bisa tiba-tiba mungkin ada ojek atau enggak mungkin mobil yang tiba-tiba nyerempet, nabrak gerobak kita, akhirnya kita rugi. Bisa jadi kan, nggak ada yang tahu gitu. Itu soal probability, kapan kita akan mengalami kerugian itu. Dan ketika kita rugi, yang kita bisa ukur apa? Berapa jauh kita bisa rugi. Dan kalau kita bangkrut, itu margin call. Gimana cara kita bisa bangkit dari kebangkrutan kita, kegagalan kita. Gue nggak bilang bahwa margin call itu adalah suatu hal yang hina ya, nggak. Itu namanya biasa lah, itu hal biasa lah, kita rugi, kita bangkrut itu biasa. Kita ngeliat perusahaan-perusahaan besar aja yang udah established, yang udah ada di mana-mana aja, bisa tiba-tiba bisnisnya rugi, kemudian tutup, bangkrut gitu ya. Ya bukan berarti kita juga nggak bisa bangkrut kan, kita bisa bangkrut. Tapi ketika kita bangkrut, yang kita bisa ukur adalah seberapa kita bisa balikin lagi dan bangkitin lagi semua kegagalan kita dengan pengalaman yang udah kita miliki. Oke, jadi
segitu aja video kali ini. Semoga bisa membantu dan mencerahkan kalian yang masih struggling untuk trading dan mengatasi proses margin call kalian. Share video ini ke teman kalian dan jangan lupa di like juga dan komen juga pengalaman kalian soal margin call. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.